Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji surah Al-Alaq atau lebih dikenal dengan surah Iqra. Ini termasuk surah Makkiyah atau bahkan dari ayat 1 sampai ayat kelima itu yang pertama kali turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bertepatan dengan turunnya itu tanggal 17 Ramadan. Maka 17 Ramadan karena bertepatan dengan turunnya Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran. Nuzul itu artinya turun. Nuzulul Quran berarti turunnya Al-Quran, yaitu pada saat Rasulullah umur 40 tahun. Saat itu beliau berkhalwat. Khalwat itu kalau bahasa kita itu menyendiri. Kalau orang Jawa zaman kuno dulu semedi. Kalau orang sini apa? Gak ada ya. Pokoknya menyendiri dari keramaian. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah dalam jangka waktu yang lumayan lama, sampai kedatangan malaikat Jibril alaihi salam untuk menyampaikan wahyu, yaitu dari ayat 1 sampai ayat yang kelima, sampai allamal insana malam ya. Sementara ayat yang ke-6 sampai terakhir itu turunnya misah. Jadi enggak bersamaan langsung satu surat, enggak. Dan turunnya Quran itu memang sesuai kebutuhan. Ada yang kadang cuma setengah ayat, ada yang 1 ayat, ada yang tadi ini 5 ayat, ada yang 1 surat full, bahkan ada yang 2 surat langsung. Seperti misalnya turunnya surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, itu turunnya bareng. Ini turun untuk menjadi obat karena Rasulullah itu pernah kena santet. Rasul aja pernah santet, apalagi kita ya. Ada orang Yahudi yang gak senang dengan Rasulullah, akhirnya ia mencuri rambut yang bekas disisir. Disisir, ada yang rontok, kemudian dicuri, kemudian dimasukkan ke pelepah kurma. Pelepah kurma itu kalau orang Jawa dibundeli, orang Indonesia apa? Kayak tali diikat. Jadi 11 iketan. Bundelan apa iketan? Kalau tali tambang kayak gitu loh, dibundeli gitu. Diikat ya. Pokoknya jadi 11 ikat. Kemudian dilempar, dimasukkan ke dalam sumur. Sampai akhirnya turun ayat Qul a'udzu birabbil falaq 5 ayat dan Qul a'udzu birabbin nas 6 ayat. Berarti kalau digabung 11 ayat. Setiap itu dibaca 1 ayat, bundelan tadi, iketan itu tadi lepas satu sampai 11 iketan itu lepas. Dan Rasulullah terlepas dari sihir atau santet gitu. Dan kemudian ayat atau surat ini Al-Falaq dan An-Nas ini dijadikan sebagai sarana, wasilah untuk ngobati. Maka kalau ibu pernah mungkin melihat orang yang diruqyah, pernah lihat tuh? Nah itu ayat yang dibaca kayak gak lepas dari Al-Falaq dan An-Nas untuk ngusir makhluk-makhluk jahat yang ada di orang tersebut, ya gitu. Dan kita pun bisa meruqyah diri sendiri.
setiap menjelang tidur kita baca itu didahului dengan Al-Ikhlas, kemudian kita tiupkan kedua telapak tangan, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh. Itu sebagai permohonan pada Allah. Siapa tahu ada orang yang hasud, orang yang gak suka dengan kita, mau berencana jahat, min syarri hasidin, dari keburukan orang yang hasud apabila ia hasud. Nah, mungkin ia berencana tidak baik. Nah, itu turunnya surah Al-Falaq dan An-Nas. Sementara yang kita ngaji ini surah Al-Alaq turun yang pertama kali, yaitu 5 ayat. Didahului dengan lafaz Iqra, artinya bacalah. Sebelum ada perintah sholat, zakat, puasa, haji, sedekah dan lain-lain, belum ada semua, maka perintah yang pertama itu adalah membaca. Tapi sayang kita umat Islam ini saat ini menduduki ranking terbawah dalam hal membaca. Kita ini loh umat Islam, umat yang paling males dalam membaca. Loh, ini loh yang punya grup WA itu loh, yang punya HP. Itu kadang kalau ada artikel, saya yakin nggak dibaca, nggak kan? Ayo paling kadang kalau judulnya cocok langsung di-share. Dibaca enggak. Padahal dulu belum ada perintah sholat, perintah puasa belum ada, semuanya belum ada. Yang pertama kali diperintahkan itu membaca. Tapi kita kalau udah nggak jalani perintah itu ya. Yang sekarang rajin baca itu malah umat lain yang agamanya lain. Maka kalau umat lain yang agama lain ternyata lebih pinter daripada kita, ya jangan ngiri. Wong dia yang lebih rajin baca daripada kita. Kalau kita jadi umat konsumen, umat konsumen itu apa ya? Umat pemakai daripada umat produsen, umat yang menciptakan. Alat ini yang ada di dalam musola ini rata-rata yang membuat bukan kita loh. Ini loh, termasuk HP ini kipas, lain-lain, tampu, keramik, karpet. Ini rata-rata yang membuat bukan kita, karena mereka yang lebih rajin membaca daripada kita. Kita itu kalau disuruh baca mual sepol ya. Baca baru dapat sehalaman wis ngantuk, wis ngangop. Wah. Nanti giliran bukunya ditutup, Qur'annya ditutup, HP dibuka, nonton TikTok biar berjam-jam ya enggak ngantuk. Ya Allah. Padahal yang disuruh pertama itu membaca. Dan ada penyakit yang hanya bisa ditunda datangnya dengan membaca, yaitu penyakit pikun. Pikun, kacamata dipakai, habis dipakai dikeatasin. Anak diomelin, cucu diomelin, padahal itu belum diungal baru diginiin loh. Habis ngapa gitu gini. Pikun. Kadang keluar rumah, balik lagi, mak balik lagi. Tadi pompa air udah dimatiin belum ya? Udah jalan, udah agak jauhan, balik pulang lagi. Kok pulang lagi? Tadi lupa kunci rumah udah dikunci belum? Muter lagi. Penyakit pikun. Apa jadi kalau ditaruh lupa, mungkin kuping kalau nggak nempel juga ketinggalan ya. Lah penyakit itu hanya bisa ditunda, bukan nggak bisa dihilangin. Karena ini penyakit yang nggak mungkin kita hindarkan, tapi hanya bisa ditunda, yaitu dengan rajin Maka yang pengen penyakit pikunnya itu tertunda, rajin-rajinlah baca. Apalagi membaca dengan bersuara.
Lah kalau membaca dengan bersuara yang tentu ada pahalanya, ya kan baca ini loh ya. Wah saya nggak bisa baca, ya wes nggak bisa baca ya kulhu aja kulhu lah diulang-ulang. Nah gimana lagi wong nggak bisa. Nah yang diperintahkan oleh Allah pada Rasulullah pada saat itu yang pertama adalah membaca. Padahal Rasulullah itu seorang yang ummi. Umi itu bukan umi ibu loh ya. Umi itu artinya orang yang tidak dikaruniai membaca dan menulis. Ketika didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian Rasulullah itu kalau bahasa orang bojong dikekepin. Dikekepin itu bahasa orang sini diginiin. Dipeluk. Nah, dipeluk dengan sekencangnya, Iqra. Perintah malaikat Jibril pada Rasulullah begitu. Jawab Rasulullah, ma'ana biqari'in, saya nggak bisa baca. Kemudian peluknya makin kenceng sampai Rasulullah menggambarkan jangan-jangan saya mati di hari ini karena dikekepinnya sangat kenceng. Kalau orang Jawa dulu kayak rep-repen, tahu rep-repen? Kalau kita tidur perasaan kayak nggak bisa gerak itu, sampai kedip aja berat. Pernah ngerasain nggak? Pernah ya. Kalau orang Jawa namanya rep-repen. Kalau orang sini apa namanya? Rep-repen sama. Nah ya karena kalau Rasulullah itu mengalaminya karena dipeluk sangat kenceng oleh malaikat Jibril, diperintah untuk Iqra, membaca. 2 kali Rasulullah masih belum bisa membaca, makin dikencengin. Perintahnya Iqra, baca. Rasulullah jawabannya masih sama, ma'ana biqari'in, saya bukan orang yang ahli membaca. Sampai yang ketiga kalinya akhirnya Rasulullah membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu yang pertama kali ayat Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Setelah menerima itu kemudian Jibril pulang dan Rasulullah pun pulang. Dalam perjalanan pulang ini Rasulullah badannya menggigil, demam yang sangat tinggi. Begitu nyampe rumah kemudian diselimuti oleh istri Khadijah yang diabadikan dalam ya ayyuhal muzammil dalam surah Al-Muzammil. Nah itu kisah pertama turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra, bacalah bismi rabbi, dengan menyertakan nama Tuhanmu. Ini dari tafsirannya bisa diambil kesimpulan, kalau kita mengerjakan sesuatu jangan lupa menyebut nama Allah. Awali semua pekerjaan dengan menyebut nama Allah, yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya kadang ingat kadang lupa loh ya. Kalau mau makan, kita udah tahu doanya makan harus, bukan harus ya. Seharusnya baca, sebaiknya baca bismillah dan doa makan. Tapi kalau udah kelaparan banget, harus kelalen. Begitu udah, nah, alhamdulillah sekalian bismillah. Dalam ayat ini mengajarkan kepada kita untuk mengawali segala apapun dengan bismillah, menyebut nama Allah. Walaupun itu pekerjaan mubah, makan, minum, tidur, itu kan pekerjaan mubah. Mubah itu artinya nggak ada perintah, nggak ada larangan itu. Mau makan ya terserah, mau minum ya karepmu, mau tidur ya terserah. Tapi kalau diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, semuanya menjadi ibadah, menjadi sunnah. Tapi kalau sambil ngegremeng gimana? Misalnya aku mau nyuci di rumah, cucian sabrek-abrek,
baju bapaknya kena oli, kena gak karuan. Bismillah sih bismillah, tapi sambil mangmeng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tadi duduk di mana ini ya Allah? Bismillah sih bismillah, cuman mangmengnya itu. Yo dari satu sisi bagus lah ya. Lah yang mangmengnya itu, wong mangmeng ya dikerjain, enggak mangmeng ya dikerjain. Ya kan ya lebih baik enggak, biar pahalanya lebih besar. Setiap kerjaan apapun mubah, apalagi yang sunnah, apalagi yang wajib, kecuali perkara haram. Kalau perkara haram kok diawali dengan bismillah, maka bismillahnya juga ikut haram. Ini umpama ntar selesai ngaji, ini kan enak mendung-mendung gini ya, nongkrong bawa pohon mangga, bawa pohon apa. Udah ngumpul 3 orang, 4 orang, ayo kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dulu dari ujung sono. Gosipnya apa dari ujung sono? Begitu selesai sampai ujung gang sono, wallahu a'lam bishawab. Perkara haram diawali dengan haram, ya bismillahnya menjadi haram. Dengan menyebut nama Allah Alladzi khalaqa, yang Allah telah menciptakan. Di situ tidak disebut apa yang diciptakan. Kalau tidak disebutkan, maka semua yang ada di alam raya ini adalah ciptaan Allah. Dalam ayat itu kadang mencipta atau membuat, itu kadang memakai khalaqa, itu kadang memakai ja'ala. Kalau khalaqa itu murni, nggak ada campur tangan siapapun. Tapi kalau ja'ala itu Allah melibatkan hambanya. Misalnya dalam ayat ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, memakai lafaz khalaqa. Kalau memakai khalaqa, ya Allah, ya ayyuhan nas, wahai sesungguhnya manusia, inna sesungguhnya kami khalaqnakum menciptakan kalian min dzakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan itu mutlak kekuasaan Allah. Kita hanya bisa berusaha pengennya anak laki-laki, kadang pakai ramuan ini itu, udah di USG laki-laki, tapi begitu lahir ternyata perempuan. Ini saya pernah punya temen, anaknya udah 4 perempuan semua. Pokoknya bagaimana caranya dia pengen punya anak laki-laki. Di USG sampai pindah-pindah rumah sakit, sampai rumah sakit termahal. Kebetulan dia orang berduit. Sampai ia bikin kamar khusus didesain untuk bayi laki-laki. Begitu lahir perempuan. Memang khalaqa itu Allah murni yang menciptakan, nggak ada campur tangan manusia. Nah itu dalam ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan insan, manusia. Manusia itu dalam Quran kadang memakai nas. Qul a'udzu birabbin nas. An-nas juga diartikan manusia. Al-insan juga diartikan manusia. Kadang memakai bashar. Dalam ayat qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Surat apa Bu? Masa nggak tahu? Kalau hari Jumat yang dibaca selain Yasin apa? Selain Yasin dulu, yang ibu jadi wiridan selain malam Jumat, selain Yasin, selain hari Jumat itu surat Al-Kahfi. Bahkan yang hadisnya kuat itu surah Al-Kahfi. Kalau saya ditanya yang diamalkan mana? Kalau yang saya amalkan malah Al-Kahfi, bukan Yasin. Setiap
Jumat siang pagi, biasanya sebelum berangkat sholat Jumat, yang kalau yang saya baca ya surat Al-Kahfi. Kalau Yasin itu hadisnya umum, mau hari apa saja yang monggo. Tapi kalau Jumat itu yang hadisnya jelas adalah surah Al-Kahfi. Cuma memang lebih panjang daripada Yasin. Dan memang nggak umum di masyarakat kita, umumnya yang bacanya Yasin. Ya wis lah, daripada belas enggak ya wis Yasin ya bagus. Daripada belas. Lah dalam surah Al-Kahfi itu manusia memakai kata basyar. Basyar itu artinya semua kita ini secara fisik, manusia secara fisik itu memakai kata basyar. Secara fisik kita ini nggak ada bedanya. Mata sama-sama dua, hidung ya sama, lubangnya madep ke bawah, tangan dua, kaki dua, kuping dua. Makanya kalau basyar ini tidak untuk ditiru. Yowes, memang kalau kita dianugerahi oleh Allah lahir di Indonesia dengan warna kulit agak coklat keiteman, yowes terima. Kalau dirubah nanti kadang malah ada efeknya. Ada orang nggak terima punya kulit coklat, akhirnya disuntik jadi putih. Lah iya, kalau duitnya ada terus kan suntik itu kan nggak murah bayarnya. Putih sih putih, cuma kalau nggak bisa ngelanjutin nanti malah jadinya kayak zebra. Lah, saya pernah diunjukin sama istri kok. Satu hari ketemu sama orang yang setahu saya itu orangnya memang putih. Lah begitu ketemu kok, mohon maaf ya, naudzubillah, ya kayak zebra yuk. Ada yang putih, ada yang belentang-belentong gak karuan. Terus kata istri, saya tanya, loh itu dulu kan mbak itu kan kulitnya putih bersih. Iya putihnya karena suntik. Lah kebetulan karena mungkin ekonominya nggak mendukung, nggak bisa suntik lagi, akhirnya jadinya begitu. Makanya ini syukur alhamdulillah dikasih kulit kayak begini nih, coklat keiteman. Ini warnanya apa sih namanya? Sawo bosok kali ya. Lah ya wis, syukur. Banyak orang bule datang ke Bali itu pengen kulitnya kayak kita. Lah kita malah pengen kayak dia. Lah iya, mereka pada berjemur. Orang kalau kulitnya hitam begini itu biasanya malah tahan penyakit. Jalan ke tempat panas juga bodo amat, gak takut hitam, memang udah hitam. Lah manusia dari sisi basyar itu innama ana basyar. Basyar itu tidak untuk ditiru. Ya wis trimo apa adanya. Kalau kita dikasih hidung yang modelnya minimalis, yang penting buat nyangkutin kacamata nggak jatuh ya udah bagus. Lah iya kan buat naruh udah nggak jatuh berarti udah bagus aja. Lah kalau buat naruh kacamata kok jatuh, wah. Kalau buat naruh kacamata kok melorot aja sampai begini, nah ya wes. Asal buat naruh kacamata masih bisa ya wes lah. Lah survei membuktikan orang yang hidungnya minimalis, ini kan lubangnya kecil ya, itu napasnya awet. Daripada orang yang mancung itu lubang hidungnya gede, napasnya boros, takutnya cepat mati. Ya syukur. Kita terlahir orang Indonesia yang basyariahnya kecil-kecil, pendek-pendek begini, syukur alhamdulillah. Kalau ngepel itu jongkoknya nggak capek, badannya pendek. Lah iya, kalau bikin seragam ya nggak ngabisin bahan ya. Syukur ya udah syukur lah. Wong basyariah itu tidak untuk ditiru. Kalau orang Arab memang dikehendaki oleh Allah orangnya putih, gede tinggi, hidungnya mancung, ya wis. Lah kita wong kebetulan lahir di Indonesia, orang Asia, yang modelnya begini. Ini namanya basyariah. Basyariah itu nggak bisa ditiru. Lah kalau manusia dari insan, nah ayat ini tadi kan khalaqal insan. Insan itu manusia dilihat dari sisi kepribadian atau akhlak.
Lah kalau akhlak ini untuk ditiru. Makanya kadang kalau ada orang istrinya hamil dibacain surat apa biasanya? Maryam, Yusuf. Konon katanya kalau bacain Maryam biar cakep kayak Maryam, dibacain Yusuf biar cakep kayak Yusuf. Iya, itu kalau yang jalanin orang Arab. Kalau yang jalani orang kita, lah sampai kiamat kurang 2 hari juga tetap. Kalau bapaknya begini, anak itu ya nggak jauh beda. Lah iya, kalau bapaknya begini nih, modelnya begini nih, anaknya nggak jauh beda dari begini. Lah kok umpama loh Bu, umpama aja sih. Ada yang bapak emaknya pendek, keriting, hitam. Lah karena rajin baca surat Yusuf, anaknya lahir ganteng, gede, tinggi, hidung mancung kayak orang Arab. Itu malah jadi suudonnya orang. Nah, apalagi ibu-ibu kalau diundang marhabanan gitu kan, biasanya bayinya kan digendong keliling ya. Lagi marhaban ya nurul aini marhaban, sambil bayinya keliling digendong sama maknya. Maknya pesek, pendek, hitam. Sementara yang digendong putih, hidung mancung. Saya yakin ibu-ibu sambil marhabanan itu senggol-senggolan loh. Kok gak mirip? Jangan-jangan loh, malah jadi timbul suudon. Ya wis, kalau sisi basyariah memang kita terima ikhlas legowo, jadi orang Indonesia memang modelnya begini. Lah kalau dari sisi insan itu manusia dari akhlaknya, mau Arab, mau Indonesia, mau Jawa, mau Batak, mau Sunda, enggak peduli. Yang penting kalau dia akhlaknya baik, itu yang mulia di sisi Allah. Sahabat Bilal itu terkenal dari bangsa Habasyah, orangnya hitam, rambutnya keriting, biasanya palanya agak jendol ke belakang. Kalau orang Ethiopia, Habasyah kan begitu kan. Tapi karena akhlaknya baik, agamanya baik, namanya diabadikan sampai sekarang. Orang kalau mau tarawih biasanya pada nanya, hari ini imamnya sama Bilalnya siapa? Bilal disebut, padahal Bilal itu nama orang. Sementara Abu Lahab yang diabadikan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab. Abu Lahab itu karena dari bangsa Quraisy, satu bangsa dengan Rasulullah, orangnya ganteng, gagah, gede, tinggi, pokoknya ganteng lah. Tapi nyatanya kalau ditanya orang sini nih, ada yang pengen punya anak kayak Abu Lahab. Orangnya ganteng loh, gagah, gede, tinggi, wong dari bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy itu terkenal orang yang ganteng-ganteng, yang laki-laki. Kenapa nggak mau? Seandainya disuruh milih, punya anak, milih kayak Bilal apa kayak Abu Lahab? Ntar ireng loh orangnya. Lah ya, padahal secara fisik Bilal itu kalau melihat sekarang loh, orang yang kulit hitam loh, sehitam-hitamnya kita, kalau jejeran sama dia nggak ada apa-apanya. Saya pernah ketemu di Senen, di atrium Senen, ada orang begitu kan, dia jalan, saya pura-pura agak mepet jalan, saya kan pakai kaos lengan pendek, saya giniin, putih banget saya. Lah makanya kalau pengen putih, jangan duduk di samping orang putih, duduk aja di samping orang hitam. Kalau pengen kelihatan langsing, duduk aja di samping orang gemuk. Lah iya, gampang aslinya pengen langsing itu gampang, nggak perlu minum obat, duduk aja samping orang gemuk, insya Allah langsung jadi langsing. Insya Allah lanjut ayat berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.